dipersembahkan oleh... Kalau ada juga yang mengatakan bahwa isu PKI, bangkitnya komunisme, ini hanya jadi alat politik saja, Anda percaya itu atau Anda tidak meyakini bahwa ini jadi alat politik? Kalau saya melihatnya mungkin hanya kebetulan saja. Mereka-mereka yang misalnya menyatakan itu mungkin mereka meyakini, orang-orang itu meyakini. Tapi bagi saya, selama tidak ada sesuatu yang kemudian bisa dijadikan pegangan, apakah itu benar atau tidak, ya menurut saya lebih sebagai diskurs. Satu hal lagi ya, Anda kan pernah juga di intelijen. Isu PKI di intelijen ini masih jadi isu utama atau sebenarnya udah nggak laku isu itu? Saya membawahi BAIS dan sejauh ini saya tidak pernah dapat laporan, misalnya apakah indikasi atau apapun juga yang kemudian mengarah pada komunisme, sama sekali tidak. Jadi relatif saat ini di dunia intelijen pun juga tidak menjadi bahan perbincangan. Sekarang kontroversi berikutnya, ini kebijakan ya, kebijakan Anda sebagai Panglima. Anda kemudian menghapuskan salah satu syarat bagi perempuan yang ingin masuk menjadi anggota TNI, syarat keperawanan. Jadi mereka yang mau masuk TNI harus perawan. Anda bilang itu dihapuskan aja. Dan itu menimbulkan pertanyaan juga, dasarnya apa? Bagi saya, seleksi kan dinilai. Tadi mulai dari materi seleksi misalnya akademik, psikologi, kesehatan, jasmani. Itu kan dalam rangka pertimbangannya apakah mereka-mereka ini bisa melalui pendidikan dasar militer. Karena begitu mereka keterima, langkah pertama adalah mereka harus menjalani pendidikan dasar kemiliteran. Apakah mereka mampu? Makanya pengukuran tadi kan hubungannya dengan itu juga. Yang kedua, pertimbangan kedua, masa pakai mereka. Jadi masa pakai mereka dari hasil data awal ini apakah akan panjang atau enggak. Nah itu pertimbangannya. Nah soal keperawanan atau tidak untuk masuk pendidikan itu tidak ada kaitannya. Untuk pendidikan tadi, pendidikan dasar kemiliteran. Yeah. Tidak ada orang yang perawan dan tidak perawan bisa selama secara fisik dia mampu. Oke, jadi tidak ada ketentuan aturan yang spesifik mengenai keperawanan? Tidak ada. Oke, kalau dulu ada, dasarnya apa? Ya itulah, ya saya tidak tahu. Makanya lagi-lagi saya menggunakan peraturan perundangan saja. Oke. Yang menurut saya memang harus kita pegang. Kalau yang nggak ada hubungannya dengan peraturan, ngapain dia adakan? Walaupun secara praktek memang dulu ada. Tapi kan saya selalu menginginkan tindakan apapun kita harus berpegang pada peraturan aja. Nggak mungkin kita salah. Dan peraturan itu nggak ada yang mengatakan itu. Oke, jadi ada peraturan Panglima TNI, tidak ada menyatakan itu. Anda sudah cek itu semua ya? Sudah. Dan itu bukan peraturan yang saya buat. Peraturan Panglima yang dibuat jauh sebelum saya. Tidak ada juga. Baik, kalau sekarang pendekatannya moral. Ya, keperawanan itu kan bagi masyarakat identik dengan ukuran moral, ya. Dengan demikian, lepas dari tidak ada ketentuan di dalam aturan di TNI ya soal keperawanan, tapi kita pakai logika berpikir masyarakat. Kalau dia perawan, dia masuk TNI, secara moral TNI ini tanda kutip sudah aman. Nah, kalau pendekatannya seperti itu bagaimana? Ya bagi saya itu tidak benar. Karena apa? Karena satu, kita tidak berbicara moral dalam rekrutmen tadi. Saya selalu kembali kepada rekrutmen tadi, Mas Andi. Jadi item-item seleksi ini tidak ada salah satu pun yang mengukur tentang moral. Kalaupun agama, pertanyaannya adalah agama apa? Kemudian apabila hubungannya dengan tingkah laku dan itu adalah bagian dari syarat administrasi, memang ada, yaitu mendapatkan surat keterangan yang dikeluarkan secara resmi oleh kepolisian
bahwa yang bersangkutan ini tidak pernah kena sanksi pidana. Berarti belum pernah kena sanksi pidana secara formal, nah itu bisa. Kalau sudah, ya nggak bisa masuk. Apakah itu hubungannya dengan moral? Mungkin ada juga. Tapi itu yang kita pegang. Jadi mereka-mereka yang sudah pernah di penjara tetapi karena mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, ya sudah nggak bisa. Nggak bisa. Tapi selain itu, menurut saya penilaian moral ini ya sangat Relatif. Iya, sangat relatif, subjektif juga. Jadi saya memilih tidak menggunakan itu. Baik. Di luar juga ada pembicaraan bahwa untuk jadi istri anggota TNI itu juga harus ada ukuran atau tes keperawanan. Betul itu? Itu betul, walaupun juga aturannya tidak ada. Dan saya telusuri, ini juga tidak merata. Ada yang dilakukan, ada yang tidak, dan banyak cerita abuses. Nah, abuses yaitu semata-mata karena mungkin tidak diperlukan. Karena apa? Perawan atau tidak kan sudah dipilih. Prajurit kita kalau dia laki-laki memilih untuk menikahi seorang wanita, A namanya, ya sudahlah, dia yang tanggung jawab. Kenapa kita harus mempermasalahkan calon istrinya ini perawan atau tidak? Bukan urusan dinas lah bagi saya. Biarkan mereka, ya prajurit kita yang milih. Nah, kalau menikahi janda kan ada juga. Nah, terus gimana? Oke. Dan yang lebih penting, nggak ada aturannya, Mas Andi. Nah, di belahan negeri manapun juga, termasuk di Indonesia, kalau ganti pemimpin, ganti kebijakan. Bisa saja kemudian pengganti Anda mengembalikan aturan main seperti ini. Apa komentar Anda? Ya bagi saya itu adalah pilihan. Tetapi masyarakat juga punya hak untuk mendapatkan hak-haknya. Jadi kalau ada yang merasa keberatan ya, sementara peraturan kemudian kembali lagi dengan alasan apapun ya, menurut saya bukan jalan buntu lah. Ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh setiap warga negara. Untuk mendapatkan hak mereka. Untuk mendapatkan hak mereka. Baik. Kontroversi lain adalah penunjukan atau pengangkatan Anda sebagai Panglima TNI. Ya, isu itu masih sampai hari ini beredar. Pertama, kepangkatan Anda dianggap anomali. Ada waktu di mana dalam 11 bulan 2 kali Anda naik ya. Sehingga pangkat Anda kemudian waktu itu 2 bintang. Bisa cerita soal yang dipersoalkan ini? Kalau soal misalnya promosi kepangkatan tadi ya, promosi naik pangkat. Itu kan di dalam peraturan internal itu ada namanya masa dinas perwira. Jadi masa dinas perwira berapa tahun itu bisa naik pangkat dari pangkat apa ke pangkat berikutnya. Itu ada. Jadi selama saya memimpin pun itu juga tidak pernah saya melanggar aturan itu. Dan saya yakin Panglima-Panglima TNI pendahulu saya juga nggak mungkin lah untuk melanggar itu. Nah, jadi bahwasannya naik pangkat misalnya dalam setahun 2 kali. Yang jelas masa dinas perwiranya pasti sudah terpenuhi. Kalau cepat ditanya ya kan, kenapa cepat? Tapi begitu kita terseok-seok dalam satu pangkat lama sekali, nggak ada yang tanya tuh gitu. Jadi kalau bagi saya ya nggak apa-apa, bagi mereka yang mau ngomong apa, tapi yang jelas saya yakin peraturan itu sudah ada dan peraturan itu pasti dilaksanakan oleh semuanya. Dan Anda merasa tidak melanggar peraturan apapun di situ ya? Tidak ada. Baik, kenapa menjadi sorotan? Karena seorang Andika. Kenapa Andika menjadi sorotan? Karena dia menantu dari Letjen Hendro Priyono yang juga dikenal luas sangat dekat dengan Ibu Megawati dan Pak Jokowi. Jadi mungkin kontroversinya di situ. Ya pantas menantunya Hendro Priyono. Bagaimana Anda menyikapi omongan miring seperti ini? Kalau itu kan dari dulu Mas Andi. Dari sejak saya menikah ya, itu sudah mulai. Tapi saya menikahi Hetty, saya masuk dalam keluarga mertua saya,
ya saya harus menerima apa adanya. Konsekuensi itu. Iya, apa adanya dengan segala konsekuensinya. Jadi saya merasa ya mau apa lagi? Walaupun kadang-kadang rasanya saya, waduh, kayak overshadowed. Overshadowed itu saya di bawah bayang-bayang terus nih. Semua misalnya prestasi kerja nggak kehitung itu, Mas. Karena selalu dilihat, terang aja nih karena menantunya siapa, kan gitu. Padahal kita bekerja juga, waduh, nggak setengah-setengah. Untuk membuat misalnya satu pekerjaan selesai saja. Itu kan Mas Andi tahu lah. Kick Andy udah 17 tahun seperti ini kan juga pasti ada kerja keras yang dilakukan oleh Mas Andi dan tim. Ya sama, setiap pekerjaan pun sampai dengan selesai, berhasil itu kan juga pasti penuh dengan kerja keras lah. Kita memastikan semuanya bisa selesai dan itu butuh semuanya lah. Jadi saya merasa kadang-kadang ya itu tadi, overshadowed. Saya kerja keras tapi yang diklaim adalah, oh ini karena pasti usaha gitu dari mertua. Oke. Anda merasa diperlakukan tidak adil kalau ada orang melihat dari perspektif itu tadi? Ya itu awalnya dulu, tapi menurut saya kalau ngikuti juga nggak ada Selesai. ngikuti orang ngomong ya, nggak ada selesainya juga, ya udahlah. Yang penting kita laksanakan aja dan kita buktikan. Artinya siapapun yang memberi saya jabatan, ya akan saya buktikan juga bahwa I deserve this. Saya Layak untuk layak. mendapatkannya. Anda mempercayakan jabatan ini ke saya akan lakukan sebaik-baiknya. Walaupun siapapun yang mungkin ya, yang membuat saya dapat jabatan itu, kalau saya sendiri nggak bisa melakukan tugas saya, ya pasti orang juga bisa menilai lah. Wah ini nggak mampu nih, nggak bagus ini, kan gitu. Oke. Jadi mendapatkan jabatan is one thing. Melaksanakan. Tapi menyelesaikan jabatan itu, melakukan tugas jabatan itu dengan bagus, it's another thing. Muncul isu dan sampai hari ini masih ada ya, bahwa Anda adalah salah satu yang terlibat dalam kasus pembunuhan tokoh Papua Teis Aluai.